Halo, selamat datang di channel Nona Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun. Tidak lain tidak bukan adalah film The Shawshank Redemption yang rilis pada tahun 14 Oktober 1994 dengan dibintangin oleh Tim Robbins sebagai Andy Diefenbach dan Morgan Freeman sebagai Alice Boy Reading atau Red. Yang belum sempat nonton nih, saran Nona Mary mending tonton dulu filmnya karena video ini mengandung spoiler. Yuk langsung aja kita mulai ke topik ceritanya. Saat itu Andy sedang duduk di persidangan. Andy disidang lantaran telah dituduh membunuh istri dan kekasih gelap istrinya. Nah, dia sempat bingung dengan kejadian malam itu karena dia sempat mau ke rumah selingkuhan istrinya itu, namun mereka nggak ada di rumahnya. Alhasil dia ke bar dulu mau mabok-mabokan. Setelah Andy dari bar, kemudian dia kembali lagi ke rumah selingkuhan istrinya itu. Maunya Andy ini ingin menakuti mereka pakai pistol yang ada di laci mobilnya. Namun Andy mengurungkan niatnya, entah kenapa, lalu ia pulang. Sebelum pulang, Andy sempat membuang pistol itu ke Sungai Royal. Saat di persidangan, Andy dicecar pertanyaan oleh pengacara yang menyudutkan Andy. Karena Andy tidak ada bukti untuk membantah, dan karena pistol yang menembak istri dan selingkuhan istrinya itu sama persis milik Andy. Andy akhirnya pasrah dan dijebloskan ke penjara pada tahun 1947. Oh ya, kalian belum tahu siapa si Andy itu. Andy Diefenbach adalah seorang pegawai bank yang terletak di Portlandia. Ia adalah wakil presiden di perbankan tersebut. Oke, next. Pagi itu Andy dan tahanan yang baru datang. Napi senior nih sampai bikin taruhan kalau orang mana yang nggak betah di sel duluan dia bakal menang gitu ceritanya. Nah, malam udah tiba. Ternyata Napi berbadan gendut itu teriak-teriak histeris guys, sampai di sel itu dia membuat kegaduhan. Nah, hasil dong petugas datang, terus dipukul lah dia pakai tongkat, dan keesokan harinya ia meninggal di klinik penjara. Sebulan udah berlalu aja ya, masih aja Andy nggak banyak bicara dan masih bersikap dingin. Tapi pagi itu Andy kelihatan berbeda. Kali ini Andy nyapa napi senior yang sedang berolahraga di lapangan. Dia bernama Red. Andy memperkenalkan diri pada Red. Si Red ini malah bilang, pegawai bank pembunuh istri, kenapa kamu ngelakuinnya? Si Andy ngejawab, aku gak membunuh, kan kamu bertanya. Lalu Andy meminta bantuan kepada Red untuk memesan palu batu. Red sempat bertanya untuk apa palu itu, namun Andy itu malah menjawab, apa pedulimu? Besokannya palu yang dipesan sama Andy itu datang lewat perantara kecil lah. Terus sebelum dikasih ke Andy palunya, Red malah ngetawain pesanannya si Andy itu. Oh ya, Red itu orang yang sangat berpengaruh. Dia punya channel untuk bisnis, misal kalau ada napi yang butuh sikat gigi, rokok, dan lain-lain. Maklum, mungkin Red ini napi yang udah senior kali ya, jadi channelnya itu banyak sekali. Keesokan harinya, Andy bantu-bantu cuci baju di Winnetou penjara. Terus ada napi senior bilangin kalau deterjennya itu habis dan harus diambil di gudang. Setelah Andy sampai di gudang, tiba-tiba di sana ada sekumpulan homoseksual. Lah, Andy kan takut ya, pas mau dilecehin si Andy melawan. Mereka akhirnya melepas Andy. Tapi ya gitu, muka Andy babak belur. Pas kejadian tersebut, Andy gak bilang siapa-siapa, tapi seluruh penjara itu tahu itu perbuatan siapa. Kehidupan di penjara sudah menjadikan para napi seperti rumah sendiri. Karena rutinitas yang terus-menerus, pekerjaan yang sama. Saat itu nampak sesekali Andy muncul dengan wajah lebam-lebam segar. Karena dikerjain oleh sekumpulan homoseksual itu yang terus mengganggu Andy. Terkadang si Andy ini bisa melawan, terkadang nggak bisa melawan. Pokoknya 2 tahun pertama Andy itu bisa dikatakan terburuk lah. Kemudian pada tahun 1949, penjara membuka lowongan pekerjaan untuk 100 pekerja yang ditempatkan di luar penjara. Si Red juga petugas ini pakai rokok supaya teman-temannya
bisa sekelompok termasuk Andy juga di dalamnya. Pada hari mereka bekerja, si Andy gak sengaja nguping petugas yang lagi ngomong-ngomong soal pajak. Nah, dasarnya Andy ini pinter banget kan yang ngurus-ngurus surat-surat. Akhirnya Andy nyamperin petugasnya. Andy mencoba memberi saran, namun petugas itu malah ngamuk-ngamuk. Terus Andy menjelaskan ke bapak petugas itu kalau mendaftar di platform yang Andy sarankan, dia gak bakal kena pajak yang terlalu tinggi. Akhirnya bapak petugas itu mau diurusin surat-suratnya oleh si Andy. Namun Andy meminta syarat ke pak petugas itu kalau dia minta bayaran bir untuk rekan kerjanya, dan bapak petugas itu mengiyakan. Pada musim semi tahun 1949, setelah Andy mengurus berkas-berkas pajaknya pak petugas itu, dan juga mereka telah selesai melapisi atap dengan aspal, petugas tersebut memenuhi janjinya. Rekan-rekan kerjanya Andy semua menikmati bir dingin. Saat itu pukul 10 pagi, namun Andy hanya terduduk sambil tersenyum kecil melihat rekan-rekannya yang bahagia. Malam itu mereka berkumpul untuk menonton film bersama. Andy tiba-tiba bilang sama Red kalau dia membutuhkan poster artis Rita Hayworth, dan Red pun mengiyakannya. Setelah itu, Andy keluar dari barisan penonton mau ke selnya. Malah dihadang lagi sama sekumpulan homoseksual itu. Dibawalah Andy ke ruangan tempat pemutaran film. Lalu Andy sempat melawan lagi, yang pada akhirnya kalah juga dan babak belur sampai Andy dirawat di klinik penjara selama sebulan, saking parahnya. Nah, sekumpulan homoseksual ini juga dipenjara, tepatnya di penjara soliter selama seminggu. Setelah seminggu lamanya, akhirnya homoseksual tersebut bebas. Saat mau masuk selnya, ternyata di dalam sel tersebut ada petugas yang jahat. Petugas yang ditolong oleh Andy soal perpajakan tersebut. Dan akhirnya, si homoseksual ini dihabisi sampai kakinya patah. Lalu dipindahkan di Rumah Sakit Keamanan Minimum Utara. Saat Red dan teman-temannya itu bekerja di luar ruangan, mereka berinisiatif untuk memberikan Andy batu saat keluar dari klinik. Mengingat Andy sangat suka mengukir batu untuk dijadikan pion catur. Hari berikutnya, keadaan sudah mulai membaik. Suatu ketika, Kepala Norton ingin mengetes Andy untuk mengelola perpustakaan di penjara, mengingat pendidikannya yang lumayan bagus. Dan keesokan harinya, saat di perpustakaan, petugas yang pernah dibantu oleh Andy membawa temannya lagi untuk mendapatkan pertolongan mengurus berkas-berkas. Setelah itu, Andy menghampiri Kepala Norton untuk meminta bantuan menambah buku-buku baru. Namun Kepala Norton menyarankan untuk mengirim surat ke pemerintah pusat. Hari-hari telah dijalani Andy, sampai Andy membuka pelayanan untuk mengurus pajak pada separuh orang di penjara Shawshank. Bulan selanjutnya meningkat menjadi seluruh orang di penjara. Hingga pada akhirnya Andy diberi kelonggaran menunjuk satu rekan untuk membantu. Kemudian saat Andy dan Red sedang bersantai, Brooks tiba-tiba menyerang rekannya sampai akan menusuk lehernya. Alhasil, Andy dan Red bingung untuk menenangkan Brooks ini. Brooks adalah pria yang sudah lansia dan sudah berada dalam penjara Shawshank sekitar 50 tahun lamanya. Jadi, perasaannya sudah nyaman, aman, tentram saat di penjara. Saat Brooks ini sudah terbebas dari penjara, dia merasakan hal yang aneh. Mobil yang dulunya sedikit, sekarang sudah banyak. Dia juga heran, semua di jalan orang-orang sudah menjadi sibuk. Nah, saat Brooks ini sudah terbebas dari penjara, pihak penjara menyediakan pekerjaan untuk Brooks, yaitu di minimarket di rumah singgah sementara. Tapi Brooks ini gak betah soalnya dia ngerasa kalau di luar itu menakutkan dan merasa kesepian. Keesokan harinya, dia berpakaian rapi untuk mengakhiri nyawanya. Sebelum Brooks bunuh diri, dia sudah membuat surat untuk rekan-rekannya yang ada di penjara. Mereka yang di penjara merasa sedih